Para preman kampung ini mendatangi kediaman si gadis untuk memberikan perlindungan kepada rumahnya yang akan dirampas dengan licik oleh para pengembang jahat dan preman bayaran mereka. Ayah si gadis mempersilahkan para preman kampung ini untuk masuk dan tinggal di rumah mereka untuk beberapa waktu, agar keluarganya bisa merasa jauh lebih aman dari ancaman pengembang jahat tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian, orang-orang suruhan pengembang itu kembali datang untuk memberikan teror kepada ayah si gadis, yang kemudian segera memberitahukan kepada pria ini untuk menghadapi mereka. Yang tanpa rasa takut sedikit pun, pria ini segera keluar untuk menghadapi mereka, lalu meminta pistol dari anak buahnya, dan tanpa melihat sedikit pun, dirinya segera menembak mobil para preman pengembang ini dan mengancam mereka semua untuk tak usah kembali lagi kemari, atau mereka akan berurusan langsung dengan dirinya. Mendengar ancaman preman kampung ini, para preman pengembang ini menjadi ketakutan dan tak berani masuk untuk mengancam pemilik rumah itu lagi, lalu segera melaporkan ke bos pengembang ini yang menyuruh mereka kalau ayah si gadis sekarang mendapatkan perlindungan dari seorang preman kampung. Mendengar hal itu, bos pengembang ini segera menelpon preman kampung ini, mengatakan kalau dia sangat menginginkan rumah itu dan meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Mengetahui kalau preman kampung ini mendapatkan bayaran 20 juta untuk menjaga mereka, bos pengembang ini menawarkan uang 200 juta asalkan dirinya mau membantu untuk mendapatkan rumah tersebut. Mendengar tawaran yang lebih menggiurkan itu, preman kampung ini menjadi senang lalu segera masuk menemui ayah si gadis untuk mencari cara agar bisa mendapatkan rumah tersebut. Ayah si gadis berterima kasih karena telah membantu dirinya. Namun pria ini segera memeluknya dan berkata kalau dia harus pergi karena urusan lain, lalu mengembalikan uang 20 juta yang telah dibayarkan oleh anaknya untuk jasa perlindungan dari mereka. Kemudian menanyakan apakah surat rumah ini tersimpan dengan aman. Dengan tanpa curiga sedikit pun, lalu ayah si gadis membuka berangkas untuk menunjukkan kalau surat-surat rumah ini masih tersimpan dengan baik bersama mereka. Melihat kesempatan itu, anak buahnya segera beraksi dengan berpura-pura akan membantu menyimpankan kembali surat-surat rumah itu. Namun mereka mencurinya dan menyerahkan surat rumah itu untuk diserahkan ke bos pengembang dan menukarnya dengan uang 200 juta secara kontan. Mendengar kalau rumah itu ternyata bernilai 8 miliar, membuat preman kampung ini menjadi kesal, lalu kembali menelpon bos pengembang ini untuk meminta bayaran lebih, yang kemudian disetujui oleh bos pengembang yang akan memberikan bagian sebesar 2 miliar asalkan dirinya bisa mengusir pemilik rumah itu untuk keluar dari sana dengan segera. Setelah mendapatkan kesepakatan baru itu, pria ini mulai mengancam ayah si gadis dan juga keluarganya yang lain untuk segera pergi dari rumah ini. Namun karena kebaikan keluarga ini, preman ini memberikan mereka waktu 3 hari lagi sampai mereka bisa menemukan tempat tinggal yang lain, lalu mulai menduduki rumah tersebut bersama para anak buahnya. Sementara gadis ini menyesal ke sang ayah karena telah membawa mereka masuk ke rumah ini. Gadis ini memohon ke preman ini agar mau menyelamatkan mereka dari pengembang jahat itu, karena surat rumah ini direncanakan akan digadaikan ke bank oleh ayahnya untuk membiayai pendidikan kuliahnya. Namun pria ini tak peduli dan mengusir gadis ini untuk menjauh dari pandangannya. Bos pengembang itu kemudian menelpon preman ini, mengatakan kalau ada dokumen yang juga harus ditandatangani oleh anak gadis dari pemilik rumah itu, dan memerintahkan preman ini untuk membawa gadis itu ke hadapannya.